Halo teman-teman semua, kembali lagi di CMC dengan saya Noki. Saya Nenas. Dan untuk kali ini kita telah kedatangan tamu dari cabang. Dan sebelumnya kita udah mewawancara dari pihak BPH. Untuk kali ini kita udah kedatangan dari divisi-divisi di cabang, dan ada kadif-kadifnya juga. Mungkin daripada panjang lebar kita langsung sambut aja kepada kadif-kadif, silakan masuk. Oke. Halo Kak, selamat datang. Halo, terima kasih. Ya. Kita biasa, pertama pasti harus perkenalan dulu. Boleh dari Kakak masing-masing perkenalan? Nama gue Fatur Rahman. Gue di sini jadi ini formal apa? Oh nggak apa-apa, kalau Bebas ya? baru juga nggak apa-apa. Ya gue dari divisi pendidikan. Kebetulan tahun ini ya, alhamdulillah dipercaya jadi koordinator divisi pendidikan. Dan insya Allah lah kita bakal bincang-bincang sih di sini ntar. Lanjut. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Amal Burga Ilham. Bisa dipanggil Amal, tapi di sini nih PDL tulisannya Abai. Kenapa? Nah, karena singkatan dari Amal Burga Ilham. Ya, gue di sini sebagai kepala divisi Litbang. Halo semuanya teman-teman, kenalin nama gue Ferdinand Dika. Gue dari divisi RSDM dan kebetulan gue ditunjuk sebagai koordinator. Iya, divisi RSDM. Halo semuanya, perkenalkan namaku Gieska sebagai perwakilan Kominfo karena kadifnya itu nggak bisa hadir berhalangan. Iya. Gigi aja deh. Iya. Gigi. Jadi ini ada Kak Fatur, Amal, ada Kak Ferdi, Ferdinand, apa Ferdi, atau yang lain? Akrab dipanggil Ferdi sih. Mau panggil yang lain juga nggak apa-apa. Asalkan sopan aja sih. Dan juga ada Kak Gigi ya. Ya, betul. Pertanyaan yang mungkin template lah ya. Kayak kalian kan pasti awal-awal kan sebelum masuk, pas masuk kuliah dan kira kalian lebih dekat apa? Alasan dari kalian masuk dari itu apa aja? Pertanyaan kalian nih. Alasan dan tujuan kalian masuk itu apa? Dari siapa dulu nih? Boleh dari siapa aja? Dari siapa choice dulu kok? Dari gua dulu deh. Tujuan awalnya itu yang pertama itu himpunan yang sejurusan. Kan gua masuk ke sistem informasi. Ingin mencari juga kayak organisasi atau himpunan yang satu jalan lah. Jadi ya HIMSI itu yang gue pilih, dan tujuan gue masuk ke HIMSI itu yang pertama mencari teman. Soalnya kan pas gue masuk ke BSI ini nggak ada yang kenal sama sekali. Iya, bener-bener nggak ada temen cutting atau apa ya. Daftar sendiri juga. Ya harapan gue masuk HIMSI juga biar punya banyak teman, dan alhamdulillah nih udah banyak teman-teman di sini semua. Dan alasan kedua itu ingin menambah ilmu lagi. Gue pengen bisa kayak belajar public speaking yang bagus, banyak-banyak belajar lah tentang pelajaran atau matkul-matkul nih tentang kuliah. Kan banyak cutting di HIMSI. Nah, gue pengen banyak belajar lah dari mereka. Iya betul. Gue juga ingin mengikuti kegiatan bersertifikat yang sesuai dengan jurusan juga. Ya itu sih yang gue incer, dan juga kalau bisa sih kayak mencari cutting-cutting yang punya koneksi. Jadi kalau kerja tuh wah enak gitu. Butuh banget soal relasi. Iya. Apalagi kerja. Kalau bisa kan orang dalam. Orang apa? Orang dalam. Ya. Selanjutnya boleh. Atur. Oh iya deh. Tadi tujuannya ya. Tujuan dan alasan dan tujuan.
Tujuannya sendiri, gue kan udah lumayan lama yang nggak pernah ikut organisasi. Selama gue dari SMK, SMP pun nggak pernah gitu loh ikut organisasi sama sekali. Sama kali nggak pernah. Nggak pernah. Tahu gitu. Mereka bergerak di bidang apa mungkin tahu. Cuman mulai penasaran tuh pas masuk kuliah. Awal masuk kuliah dan tahu ada hima dan sejurusan juga ya sama kayak Mas Amal gitu tujuannya, dan akhirnya gue masuk. Yang pertama kali gue lihat tuh mungkin kayak gimana sih caranya kita dari diri gue sendiri yang awalnya diem terus mencoba berbaur, mencoba mencari teman dengan cepat, terus juga bisa apa namanya ya mencari koneksi lah sama juga kayak gitu. Untuk alasannya sih mungkin bener-bener buat mencari kegiatan juga, hal baru yang bener-bener banyak banget selama di HIMSI ini. Alhamdulillah banyak banget sih udah pengalaman ini tuh segala macem, udah bisa ibaratnya walaupun gak tampak secara realnya tapi bisa gue rasain itu. Itu alasannya, jadi itu salah satu tujuan juga. Mungkin udah sih itu aja. Kalau alasan utamanya sebenarnya biar punya kegiatan aja sih, daripada cuman main-main doang kan. Udah ikut hima aja masih main mulu. Terus juga karena emang sejurusan juga sama kayak yang lain gitu. Awalnya ekspektasinya itu emang bakal banyak belajar atau saling berbagi informasi, saling cerita materi pelajarannya itu apa juga. Cuma terus juga ya untungnya alhamdulillah pas udah join emang banyak ilmu-ilmu yang didapetin dari kakak-kakak. Contohnya kayak waktu itu ada tugas gitu di kelas, itu ternyata dapat bocoran juga dari kakak katingnya gitu. Disuruhnya ngapain aja gitu sih. Belajar sambil main. Betul. Himabel. Honestly ya kalau dari gue, honestly. Gue awal masuk himpunan tuh benar-benar nggak tahu apa itu himpunan ya. Gue benar-benar masuk asal ikut. Bener banget, gue dari SMP, SMA tuh nggak pernah ikut namanya organisasi. Jadi gue awal masuk himpunan tuh gue benar-benar nggak tahu apa itu himpunan, dan gue cuman asal ikut kan. Dan awal tujuan pertama gue ikut himpunan itu pengen punya temen, punya relasi gitu kan. Gue kenal sama kating, gue kenal sama temen bahkan yang beda kelas gitu kan. Nah semenjak gue kayak ada di HIMSI entah satu periode gitu, gue mulai merasakan gitu, oh ternyata kita tuh join HIMSI tuh miliki satu tujuan gitu loh, buat ya gitulah mengembangkan teman-teman juga gitu kan, saling komunikasi, berbagi informasi juga, ya relasi juga ya kan, yang lain juga mengenai relasi. Itu mungkin sama buat teman-teman yang nonton video di sini juga kan, emang tujuannya biar mengetahui gitu soal HIMSI ya kan. Jadi mereka nggak buta banget mengenai HIMSI itu apa, dan selama di organisasi itu ngapain aja gitu. Gitu. Kita membuat HIMSI ini agar teman-teman yang nonton juga bisa tahu apa itu HIMSI dan apa aja kegiatannya. Iya benar banget. Iya. Nah, soalnya banyak banget kan, karena kayak dari tadi Kak Fatur, Kak Amal, Kak Ferdi dan juga pagi ini kan bilangnya kan sering diomongin juga ke relasi benar. Benar. Karena kalau apa namanya kayak bukan cuma buat di dunia kerja doang, kayak kita untuk di apa namanya basicnya kita juga butuh orang kan. Kita kan soalnya kita manusia gitu, bukan makhluk individu kan. Kita butuh bantuan orang juga. Kayak gitu. Nah dari kalian nih, kalian bagian besar kan Kadif di sini kan, kalau Kak Gigi kan perwakilan anggota kan. Mungkin dari kalian di divisi kalian masing-masing tuh ada visi misi nggak sih, atau ada tugas gitu? Tugas-tugas kalian pasti ada kan ya, tapi visi misi itu ada nggak? Visi misi dari kalian? Ya, kalau soal visi misi kan kita HIMSI ya, himpunan tuh satu. Jadi kita mempunyai visi dan misi yang sama. Mungkin kalau kita divisi itu lebih berbeda apa ya?
kegiatan lah, berbeda tugasnya, ya benar gitu. Jadi sebenarnya visi misinya tuh sama lah, Sama, sejalan. iya, Karena betul. kan himsi juga kan sama-sama himsi. Iya kan? benar. Oh, oke. Berarti kalau untuk dari tugasnya mungkin beda gitu. Iya betul banget. Mungkin boleh dijelasin kayak kalian per divisi itu ngapain aja sih, kayak divisi kalian tuh apa gitu, Iya. kayak misalkan pendidikan itu apa, divisi kominfo itu apa, dan kayak litbang itu apa kan? Iya. Main aja Saya gitu. juga ngapain, coba boleh dijelasin gitu. Mungkin dari gue ya, gue tuh dari maaf ya. gue kadif dari divisi RSDM. Jujur, gue dulu benar-benar nggak tahu tugas RSDM itu apa. Semenjak gue dipilih sebagai core RSDM, gue mulai mengetahui gitu. Kalau RSDM itu seperti yang teman-teman tahu ya, SDM itu sumber daya manusianya. Jadi segala hal mengenai SDM itu kita yang ngurus gitu. Dari entah data-data atau ada nanti pendaftaran di oprek, nanti teman-teman jangan lupa daftar di oprek ya. Ya. Kenapa? Oprek itu dibuka pas semot. Nanti teman-teman pada semot kan di Bekasi gitu kan. Nanti boleh banget datang ke booth himsi nanti di Bekasi, boleh banget ditanya-tanya di sono langsung gitu. Ya kalau bagi RSDM itu buat rekrutmen, dan juga kalau misalkan dalam himpunan pasti ada namanya apa ya, permasalahan gitu nggak sih? Iya, Entah kayak ada itu, dan itu tuh salah satu tugas dari RSDM juga untuk menemukan solusi gitu dari segala permasalahan yang ada di himpunan gitu. Apalagi ya? Jadi berarti RSDM itu yang benar-benar dia mengelola Benar banget. anggota dari cabang, Iya. dari divisi cabang Margonda, ya Margonda. Berarti Tadi kan RSDM jadi merekrut anggota kan. Ya, betul. Itu jalannya tuh gimana Pak? Jalannya oprek ya. Iya. Oh, kalau soal oprek sih sama halnya kayak rekrutmen pada umumnya gitu ya kan. Jadi nanti teman-teman bisa daftar di booth himsi yang ada di Kaliabang. Boleh tanya-tanya di sono, nanti dikasih linknya, link buat pendaftaran. Nah, kita ini kan dari beberapa cabang ya teman-teman ya. Nah, ada beberapa cabang dan yang di booth itu merupakan DPP. ya. Nah, mungkin teman-teman udah nonton video yang sebelumnya, itu ada dari PSDM. Nah, PSDM itu yang mengurusi semua pendaftaran registrasi dari teman-teman nih maba-maba. Nah, dari semua data yang udah masuk itu ke PSDM, baru itu nanti diserahkan ke setiap cabang gitu. Nah, itu baru yang ngurus dari tiap cabang itu baru RSDM cabang gitu. Berarti kayak untuk perbedaan dari PSDM dan RSDM itu, kalau PSDM itu kan kayak yang urus awal dulu, Iya, baru betul. nanti dikasih ke cabang. Cabang benar. Semuanya dari pusatnya. Iya betul banget. Nah terus untuk soal kayak interview segala macam gitu baru nanti yang ngurus kita dari Urusan cabang lah RSDM, ya. urusan cabang betul. Jadi kalau RSDM itu ya tinggal misalnya pas oprek itu tinggal nunggu dari pusat, baru nanti langsung dikasih ke cabang sesuai sama cabang kampusnya Iya masing-masing. betul. Terus tadi sebut mana ya? Kita visi misi ya? Iya masih. Boleh. Boleh atau Kak Amal dulu. Boleh Ya, nggak ada. boleh. Misi masih ya? Iya masih visi-visi. Sama dijelasin juga nggak kayak Kak Ferdi tadi? Boleh banget. Oh ya udah. Kalau untuk visi misi sih dari ini tetap aja sama, tapi kan kurang lebih tujuan kita di sini untuk membangun para anggota lebih aktif, ya kan, masuk ke organisasi kan pasti punya tujuan, betul banget punya tujuan. Ya bukan yang cari relasi dan lain-lain, tapi lebih kayak gimana sih belajar di himpunan itu, gimana juga kita beradaptasi di himpunan, beradaptasi dengan orang-orang dan segala macamnya. Dan untuk sisanya mungkin sama aja sih, nggak beda jauh banget. Untuk pendidikan sendiri itu caranya atau
Terus boleh dijelasin nggak sih pendidikan? Pembagian tugas pasti ada sih. Kalau untuk pendidikan sendiri, divisi pendidikan ya, divisi pendidikan itu kan sesuai namanya pendidikan. Berarti bagi kalian yang masuk nih bingung kan pendidikan tuh apa gitu kan? Apa kita belajar kah? Iya kan, nggak tahu juga. Nah kurang lebih iya, kita juga belajar. Cuman belajarnya itu konsepnya nggak sendirian. Jadi di himpunan ini kita belajar udah pasti belajar bareng. Itu juga ada prokernya itu buat belajar bareng. Jadi tujuan utama kita masuk di pendidikan, dan tugas utama dari pendidikan itu adalah saling saling belajar lah antar anggota. Terus anggota juga nggak abu-abu banget terhadap, kan namanya kita kan sistem informasi ya, balik lagi ya, sistem informasi. Nah di divisi pendidikan ini kan pasti dikasih tahu kan dasar-dasar sistem informasi itu apa, juga belajar bareng. Jadi masuk itu juga pasti masuk ke himpunan udah tahu di himpunan tuh ngapain aja, terus plus dapat gimana cara kita belajar di sistem informasi tuh. Iya betul. Nggak ada belum sih Kak program dari Jauh ini ada satu ya, cuman kan nggak begitu bisa dibilang terlaksana alhamdulillah. Dan makanya nih di sini aku nunggu banget nih antusias kalian ya buat gabung. Jadi buat meramaikan lagi lah gitu proker tuh, biar nggak yang pokoknya antusias ya, yang dicari antusiasnya itu. Nah prokernya itu waktu itu belajar bareng, kelas bareng himsi namanya, yaitu kurang lebih belajarlah tentang mata kuliah yang udah pernah kalian pelajarin, atau misalkan ada yang bingung tuh kita bahas semua di Kabarsi kayak gitu, di kelas bareng. Iya kan namanya Kabarsi. Itu belajar untuk Sistem informasi betul. keren banget, berarti bisa tanya-tanya gitu. Betul, nggak usah sungkan sih aslinya. Bisa nanya bukan ke saya aja ya, bukan ke aku juga ya, Bung. Tapi bisa semua. Betul. Sharing, betul banget. Mungkin selanjutnya untuk dari Litbang sendiri itu organisasi seperti apa sih? Divisi seperti apa sih gitu kan? Untuk Litbang sendiri kan, Litbang itu singkatan panjang apa? Untuk Litbang itu kan singkatan dari penelitian dan pengembangan. Terus kalau dari Litbang sendiri itu seperti apa sih divisinya gitu? Kalau Litbang itu bertugas untuk meneliti entah dari anak-anak dari anggotanya itu, kayak kita untuk memilah-milah lah, kayak mereka tuh bisa nggak sih atau kemampuannya seberapa gitu. Kita harus tahu, misalnya ada perlombaan mungkin bisa kita pilah-pilah anak-anak yang bersiap bisa mengikuti lomba. Untuk pengembangannya kita juga salah satunya mengadakan kayak pembelajaran. Ada juga pelatihan anggota yang di khusus Litbang doang. Itu untuk pengembangan dari si anggota Litbang sendiri. Iya, tapi untuk universalnya juga bisa. Dan untuk Litbang sendiri juga pernah bekerja sama divisi pendidikan nih. Iya. Program apa tuh? Waktu itu pas proker Kabarsi yang tadi disebutin. Iya, tadi kan telah disebutin Kabarsi itu seperti apa. Nah, di situ Litbang membantu dalam menyiapkan materi bersama salah satu subdivisi dari pendidikan ya Mas Fatur. Iya, jadi itu kita juga meneliti lah di zaman sekarang itu tema atau materi apa sih yang lagi ngetren banget atau lagi sangat diminati oleh para orang. Mungkin kalian di sini udah nggak terlalu bingung sama kayak materi seperti AI, IoT, robotik, otomatis gitu. Jadi itu Litbang kayak mencari-cari entah materi apa sih yang dapat kita beritahu atau kita pelajari dan kita sebarkan para anggotanya, supaya para anggota bisa dapat berkembang lagi. Dan di situ tuh Litbang juga kayak menyiapkan beberapa proker. Dan tadi kan untuk yang universalnya, dan untuk ke internalnya ada juga, yaitu
kita melakukan penelitian ke para anggota. Anggota cabang Marawati. Ya, salah satunya itu dari program kerja seperti pendidikan itu Kabarsi. Kita tuh harus mengetahui, kan pesertanya audiensnya itu anggota cabang ya. Tema apa yang pantas kita berikan, dan sasaran utamanya itu kebetulan dari semester 2. Nah, dan para pematerinya itu dari semester 4. Jadi para pemateri itu menyiapkan kayak, wah di semester 3 atau semester 4 mereka sudah belajar apa nih. Dan iya, dan jadi ketika kita semua yang semester 2 sudah naik ke semester 3 dan 4, bisa dibilang kayak lebih unggul dari para teman-teman kelas lainnya. Itu benefit yang bagus banget sih buat para anggota HIMSI. Dan kalau untuk sendiri ya, karena itu juga memang juga membantu teman-teman untuk mengimprove diri mereka sendiri gitu kan. Iya. Nah, cara dari rumah sendiri untuk kayak cara dari untuk menata kalau istilahnya anggota itu butuh diimprove nih, cara mengetahuinya atau cara meneliti itu seperti apa? Ya, salah satunya bisa kita lihat dari keaktifan mereka, entah dari proker-proker pembelajaran. Kan kita ada kayak banyak slide atau banyak pembelajaran. Nah, di situ tuh bakal ketahuan banget nih dari mereka siapa sih yang udah mantep banget, yang masuk banget gitu, yang sangat memahami materi banget. Nah, misalnya kayak kemarin pas Kabarsi kan kita belajar tentang metode MVC salah satunya. Nah, di situ dari pemateri tuh udah tahu banget nih beberapa orang yang sangat memahami banget tentang materi itu dan mungkin bisa dikembangkan lebih. Jadi tuh dari, kan kebetulan pematerinya juga dari anggota HIMSI juga. Jadi dari mereka yang bisa dibilang cukup menonjol lah, bisa kita berikan pembelajaran lebih di luar proker tersebut, dan mungkin bisa kita daftarkan gitu ke lomba-lomba. Iya, salah satu caranya itu. Mungkin khusus dari kami Untuk Kominfo sendiri, untuk visi misi mungkin kurang lebihnya sama kayak divisi lain gitu ya. Cuma kalau untuk tugas seperti namanya Kominfo, dia memegang sosial media dari himpunan, dia yang bertanggung jawab sama desain, sama informasi yang ada gitu. Terus paling apa lagi tadi yang ditanya? Untuk tugas ya. Kalau untuk tugas sih, ya itu sih ngedesain, terus bertanggung jawab sama sosial media. Terus kalau di Kominfo sendiri itu udah dibagi per divisi. Misal ada yang bertugas untuk megang SG, itu dia bertanggung jawab berarti untuk megang SG. Ada yang feed IG, terus lain sebagainya gitu. Iya betul. Untuk sekarang yang aktif itu Instagram, cuma lagi mau ditambah lagi untuk TikTok. Ya TikTok sekarang iya. Ada TikTok. Iya. Yang lagi hype banget gitu kan. Betul. Iya. Yang Marwati nggak mau kalah kan hype-nya. Terus untuk proker, kebetulan Kominfo itu juga pernah kolaborasi sama pendidikan. Contohnya proker rutin itu ada kuis yang diadain di IG HIMSI Marwati. Nah itu kita yang desain Kominfo, tapi untuk materi soal-soalnya itu dari pendidikan. Iya. Terus ada juga kayak hari-hari besar nasional, sama juga kayak gitu. Kominfo yang desain, terus materinya itu dari pendidikan. Terus selain itu prokernya ada Manfest. Manfest itu apa ya? Kayak pesan-pesan dari anonim lah. Iya, yang diadain rutin juga. Rutin? Enggak, tiap minggu. Sabtu minggu, malam minggu. Iya, malam minggu. Seru. Ada Manfest yang lucu nggak Kak? Banyak sebenarnya tuh, kalau mau di post semua Manfest tuh mungkin jadi titik-titik ya, kayak selebgram jadinya. Iya. Tapi karena emang nggak mungkin jadi titik-titik, dipilih beberapa gitu yang di up
ke sosmednya. Terus selain itu juga Kominfo ada proker untuk semua anggota Kominfo itu belajarnya itu belajar tentang media yang digunakan Kominfo untuk mengedit. Contohnya itu kita lagi lebih sering menggunakannya itu CapCut. Jadi ada yang ditunjuk sama kepala divisi Kominfo untuk ngisi materinya. Sejauh ini masih Kominfo aja, karena kan yang diharuskan untuk bisa ngedit itu kan Kominfo ya, karena mereka itu bertanggung jawab. Jadi itu harus diadain gitu di Kominfo kayak gitu. Kan tadi kita juga udah dengarkan beberapa opsi juga gitu kan, jadi kan selain kabar sih ada program apa lagi sih selain kabar sih ini mungkin yang udah berjalan atau yang masih rencana gitu. Kalau untuk sebenarnya targetnya ada 2 proker utama ya. Maksudnya yang selain dari collab sama Litbang ataupun Kominfo ya. Itu ada satu lagi sebenarnya nih. Tapi masih planning sih. Iya. Apa tuh kira-kira? Itu namanya study club. Study club. Study club itu. Study club kurang lebih sama, kita belajar juga. Tapi ini bukan untuk internal HIMSI aja nih. Ini untuk eksternal ya. Betul. Untuk semua orang lah. Betul. Semua orang tapi dia kuliah di Universitas BSI. Gitu. Betul, semua anak BSI. Tapi kalau untuk dari kampus lain nggak bisa gitu. Nggak bisa sih. Sebenarnya kalau kita mungkin ya kita nggak tahu juga. Tapi untuk peraturan saat ini sih baru anak dari Universitas BSI aja ya gitu. Tapi ya maksudnya jangan minder juga. Kalaupun kita targetnya anak-anak maba di semester 2 ataupun 3 ataupun yang baru masuk, kita bakal buka study club itu. Dan kalau misalkan kalian nih punya teman-teman 1-2 orang dari kampus lain, bisa banget sih coba join gitu lah. Ya sebenarnya sih buka untuk umum juga tapi kan Iya di batas-batas juga sih. Iya. Tapi ada keinginan nggak sih buat biar bisa semua bisa dari kampus lain gitu untuk diundang untuk ikut untuk join gitu. Sebenarnya mah kalau dari gua sendiri sih pengen gua sendiri ya. Cuman karena ini proker masih planning dan termasuk proker besar ya, jadi masih kita rencanakan dengan matang gimana baiknya juga kan, apalagi ini kan dengan konteks belajar ya. Jadi belajar itu ya pasti nggak bisa main-main. Harus dengan serius juga dari kitanya sebagai divisinya ataupun kita juga dari para panitianya gitu. Mungkin bisa ditunggu aja sih. Kalau misalkan Iya. boleh langsung Betul ya, insya Allah. Sejauh ini sih biasanya kalau untuk study club ya, itu kan bakal di-share di IG. IG-nya bisa dari HIMSI DPP-nya sendiri ataupun dari IG Marwati kayak gitu. Tungguin aja sih. untuk dari apa namanya Litbang. Dari Litbang itu ada selain tadi kan proker yang kolaborasi ada program apa aja? Kalau dari Litbang yang diajukan dan alhamdulillah tuh semuanya sudah terlaksanakan. Iya, alhamdulillah udah terlaksanakan. Kemarin baru banget selesai nih. Yang terakhir itu proker Himabel. Himabel itu artinya kan himisi mari belajar. Nah, di proker tersebut itu kita bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada adik-adik dari sekolah SD yang untuk tujuan yang kemarin itu. Tujuannya untuk apa sih? Jadi kan di masa itu lagi masa-masanya itu kenaikan kelas ya. Nah, di situ Litbang juga berpikir ketika di masa kenaikan kelas ya, terutama itu audiens kita itu kelas 5. Jadi dari kelas 4 naik ke kelas 5. Nah, mereka tuh kayak harus banget lah mempersiapkan pembelajaran tertentu. Salah satunya yaitu tentang sistem informasi. Nah, dari situ juga kita tuh minta bantuan juga atau kolaborasi juga sama beberapa
dari anggota divisi pendidikan untuk materinya. Jadi itu kita materinya ada software dan hardware, dan keduanya itu sangat dibutuhkan lah kepada anak-anak SD yang baru saja naik ke kelas 5 itu. Nah ya kan masih basic banget no. Jadi kita adain kegiatan itu supaya ketika ada pembelajaran dari sekolahnya mereka sudah tidak terlalu kaget lah, atau kayak wah udah tahu nih kemarin dari kakak-kakak himsi udah ada pembelajaran ini, kita tinggal flow aja gitu. Kalau dari Himabel itu, dan sebelumnya juga ada 2 lagi yaitu Akamsi. Iya, Akamsi ada tahu nggak? Akamsi bukan anak kampung sini ya. Enggak dong. Akamsi itu ayo berbuka bersama himsi. Jadi itu kegiatan itu dilakukan di bulan puasa. Kebetulan banget kan di bulan puasa itu kayak masih masa-masanya pergantian kepengurusan, ya baru banget itu ganti BPH dan juga para koornya. Jadi di situ tuh kita dari penelitian dan pengembangan mau kayak apa ya, menjalin silaturahmi lah kepada kakak-kakak atau dari para alumni himsi yang sudah lulus ataupun yang baru saja itu apa tuh serti hijab. Nah kita bingung caranya apa, dan kepikiran untuk melakukan atau mengadakan kegiatan Akamsi. Jadi di kegiatan itu tuh kita ada berbuka bersama, tapi sebelum berbuka bersama kita ada kegiatan namanya sharing-sharing sama para kakak-kakak dan juga alumni. Jadi tuh di kegiatan itu kita kayak banyak nanya lah ke mereka, sebenarnya di divisi ini tuh dulu bagaimana dan tugasnya apa aja, dulu tuh ada proker apa aja dan gimana sih cara ngatasin suatu problem di divisi tersebut. Atau juga ketika di kepanitiaan kan banyak seksi, ada seksi acara, konsum, perlap dan lain sebagainya. Nah di situ tuh kakak-kakaknya banyak yang sharing-sharing, jadi dari kita yang baru masuk ke himsi jadi banyak tahu lah. Dan di selain sharing-sharing tersebut kita juga pada kenalan juga, kan banyak juga kakak-kakak tuh yang belum pernah ngelihat kita yang baru-baru. Jadi di proker tersebut mereka banyak yang hadir. Jadi kita di situ banyak kenalan lah, dari baik yang sudah lulus di himsi maupun yang baru masuk himsi. Nah tapi di situ juga kita nggak sekedar itu doang, kita juga ada kegiatan berbagi takjil. Oh menarik ya, Iya. ke masyarakat berarti ya? Iya ke masyarakat, berkah banget kan. Wah, Iya kan berkah sekali ada ya, hadis yang subhanallah. mengatakan bila seseorang menyediakan atau memfasilitasi orang yang berbuka puasa Ya. sama saja mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Ya, Nah, kemarin tuh ada berapa porsi tuh, banyak banget kan. keren banget, keren banget. Sangat, sangat amat mulia berarti ya. Iya betul, dan situ sih sangat happy banget. Kita juga main-main lah sama para alumni tanpa mandang ada yang udah semester berapa atau udah angkatan keberapa, sama yang baru masuk himsi main bareng. Ya. Di situ kita juga happy bareng lah. Iya betul banget. Relasi. Iya. Itu lagi, balik lagi. Dan di proker selanjutnya itu kita ada himsi talk MSIB. Oh, oke. Ya di situ tuh kalau dari penelitian dan pengembangannya itu, jadi di masa itu tuh lagi kayak awal-awalnya MSIB tuh MSIB. disebarkan oleh pihak kampus. Mungkin dari semester 4 nih kan pada tahu ya infonya. Tapi lebih kebanyakan sih yang tahu dari anak-anak himsi. Nah di situ ketika kita ingin mengadakan seminar itu, kita tanya dulu nih ke kakak-kakak dari semester 4 yang ada di himsi. Ya. MSIB itu teman kalian pada minat nggak sih? Kan Ya. dari gue juga dan beberapa anak Lindon minta tolong ke yang semester 4. Coba deh ditanyain ke teman-teman kelas nih, apakah kalian minat dengan MSIB atau bagaimana? Ternyata setelah ditanyain, mereka yang sendiri minat. masih bingung, MSIB itu apa sih? Iya, untuk biar apa ya, memantapkan proker tersebut. Ternyata masih banyak yang nggak tahu MSIB. Dan kita tanya minat apa enggak, mereka malah Masih menanyakan kembali ya, MSIB ya. itu apa. Dan jadi kayak
lebih meyakinkan kita lagi untuk mengadakan proker MC Talk MSIB. Iya. Nah, di situ tuh audiensnya kebanyakan dari semester 4 ke bawah, yang dimana semester 4 udah persiapan atau mendaftarkan diri MSIB ya, dan yang semester 1 atau 2-nya untuk kayak menyiapkan di tahun kedepannya. Iya betul. Iya. Dan di situ tuh kita juga bakal tahu arah jalur selanjutnya atau kejuruan selanjutnya itu apa, dan banyak pilihan. Ada dari kemarin tuh ada 4 pemateri. Ya. Ada dari technical writer, ada AI, ada cyber security, dan juga dari game development. Ya mungkin dari Litbang itu saja sih. Keren banget ya, berarti prokernya banyak banget ya, apalagi hampir udah semuanya kan berarti. Iya sudah semua itu ketiga. Semuanya udah dilaksanakan gitu, keren banget sih. Keren. Mungkin selanjutnya dari RSDM ada proker apa lagi nih? Nah kalau dari RSDM ya, Ya. seperti sempat disinggung juga tadi di awal, dari RSDM tuh ada proker tahunan pastinya buat kita ngadain oprek Oprek open recruitment. Ya. Nah, itu yang bakalan diadain di Kaliabang. Iya, nanti teman-teman pada hadir kan. Nah, itu nanti kalian bisa mampir ke booth HIMSI yang ada di Kaliabang. Dengan Promosi ya. dikit ya, nggak apa-apa ya. Stop promotion ya. Promotion ya. Nanti kalian boleh tanya-tanya di situ dan ya gitu. Ya teman-teman gitu. bisa tanya langsung ke Iya, kakak-kakaknya langsung. Nah di Kaliabang itu kan kebetulan mereka kumpul kan dari semua cabang, iya. dan itu emang kita cara nariknya dari situ gitu kan. Dan itu oprek berjalannya tuh kurang lebih 2 minggu, seminggu atau 2 minggu kurang lebih. Iya, dan setelah itu baru nanti ada interview gitu. Nah, Sedih dari review orang-orang. di review dari atas sampai bawah ya. Ya. Nah, terus selain oprek juga dari Hibeli, sebenarnya namanya proker kan kita dari tiap cabang beda-beda ya. Iya, pastinya Ya, kan. pastinya berbeda. Nah, kalau dari gua dari Margonda Expat Mawati itu ada proker tahunan dari tahun sebelum gua. Ya. Itu ada proker namanya Hibeli. Itu HIMSI berbagi dan peduli. Ya. Jadi proker ini tuh kita dulu tuh sempat menggalang dana. Ya. Menggalang dana, terus ada danus juga. Nah, dari semua uang, dari semua keuntungan yang masuk ke kita itu nanti kita bakal ngadain acara atau kegiatan itu di panti asuhan. Dan terus kayak kita ngasih seserahan juga ke panti asuhan gitu. Jadi untuk dana-dana yang dikumpulkan itu didonasikan Ya, ke betul. panti asuhan. Jadi kita turun langsung ke masyarakat. Iya, program tetap. Iya, bakalan dilaksanin tiap tahunnya, dan itu di cabang Margonda Expat Melati ya. Selain itu kan berarti dari RSDM kan tadi proker itu kan ke panti asuhan ya. Iya. Kayak ngasih mungkin berdonasi gitu. Selain berdonasi, kegiatan apa lagi yang dilakukan pas saat Hibeli tersebut? Nah, saat Hibeli itu kan banyak anak-anak panti asuhan Iya, ya. betul, Kita juga sesuai namanya berbagi dan peduli. Kita memberikan rasa peduli gitu ke anak-anak dengan cara kita kayak sebenarnya hampir mirip kayak Himabel, cuman di sini kita kegiatan utamanya itu berbagi dan peduli gitu. Jadi kita ada sharing sessionnya juga, ada kayak penyampaian materi, terus ada pemberian hadiah-hadiah juga gitu. Terus kita juga kayak makan bareng gitu sama anak-anak panti asuhan. Jadi kita merasakan gitu pedulinya untuk mereka gitu. Jadi ada makan bareng, ada pembelajaran juga. Iya, gitu. betul. Berarti secara tidak langsung kebanyakan proker dari Marwati itu berkolaborasi dengan divisi pendidikan juga, gitu ya. Secara tidak langsung. Iya, secara tidak langsung. Keren banget ya, berarti saling berhubungan lah.